Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 7 yang ada di rumah. Saya di sini pada hari ketiga akan menemani adik-adik sekalian pada acara Inspiring Talk bersama kakak-kakak alumni dari Syuhada. Ya. Dimulai dari Mas. Ya, kenalin, nama aku Alenzat Rohman. Aku biasa dipanggil Alhan dan aku angkatan 2015. Oke. Dan Mbak. Ya, aku ada di Zata, aku angkatan 2019, aku biasa dipanggil Maya. Oke, Mas Alhan. Ya. Gimana sih cerita akademik selama di Syuhada ini? Kalau dari akademik ya, alhamdulillah aku bagus-bagus aja sih. Bisa dapat ranking juga selama kelas 1 sampai kelas 3. Nah, terus dari akademik sendiri, aku tuh ya juga banyak belajar gitu kan. Dan sebenarnya di sini itu selama kamu belajar, selama kamu dengerin guru itu sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu sih. Kalau misalnya di bidang prestasi nih, Ya, itu gimana alur ceritanya? Mungkin ikut lomba atau mungkin organisasi di sekolah dan sebagainya. kalau aku pas untuk prestasi nih, aku tuh udah diikutin lomba dari kelas 7 awalnya, cuman kayak diajak-ajakin sama guru gitu kan. Nah, terus semenjak kelas 8, kelas 9 aku nih mulai nih nyari beberapa lomba sendiri, kayak lomba matematika, habis itu lomba haki yang ada di SMA negeri. Nah, untuk lomba sendiri yang paling berkesan buat aku sih sebenarnya itu lomba pramuka selama 3 tahun berturut-turut, yang dimana aku tuh sama teman-temanku itu dari yang awalnya peringkatnya yang paling bawah nih, dari peringkat dari berapa ya, 20-an gitu kan, bisa sampai ketika tahun ketiga itu bisa sampai peringkat 4 atau peringkat 5 itu sih. Nah, kalau masalah organisasinya nih gimana nih ceritanya? Kalau organisasi, aku seneng banget sih sebenarnya, bersyukur banget bisa dikenalin organisasi di SMPT Masjid Syuhada. Pas awal-awal itu aku juga agak pendiam, agak malu. Aku jujur takut banget awalnya pas disuruh ngomong depan umum gitu kan, di depan teman-teman itu aku justru takut banget. Nah, tapi pas begitu ikutan organisasi OSIS, pas aku dulu itu pertama jadi ketua MOS kalau nggak salah. Nah, pas ketua MOS itu aku kayak dipakain gitu sama guru gitu kan, sama teman-teman juga. Pas itu aku nggak datang rapat dan juga tiba-tiba dijadiin ketua. Aku kaget banget jujur kan. Nah, pas rapat selanjutnya aku tuh kayak cuman diem-dieman nih, kayak nggak tahu gitu harus ngomong apa, dan juga teman-temanku juga diem doang. Nah, pas itu aku belajar banyak sih, dan sejak itu aku mencoba untuk berani ngomong di depan umum sih. Gimana nih caranya bisa berani ngomong di depan umum? Dan Awalnya mungkin bisa berani berkomunikasi dalam organisasi, mungkin dalam rapat mengajukan pendapat dan sebagainya. Kan awalnya takut nih. iya, awalnya takut banget gitu. Awalnya takut gitu kan, terus awal-awal nyoba, sebenarnya belum nyoba sih. Awalnya itu kayak diarahin dulu sama guru-guru, kamu harus ngomong ini, kamu harus ngomong ini, kamu harus ngomong ini. Jadi kayak kalau misalnya buat organisasi kan otomatis kita kayak diajarin gitu cara buat event gimana, perlu apa aja gitu kan. Nah, aku juga mencoba dari itu dulu, ngelis kayak apa aja sih yang bakal aku ngomongin, terus kayak apa aja yang nantinya bakal aku bagi. Mungkin kita beralih ke Mbak Lea nih. Gimana sih cerita pengalaman Mbak Lea selama di Syuhada, mungkin dari lombanya, organisasi dan sebagainya? Kalau aku sih lomba itu memang yang paling berkesan buat aku ya, karena aku lumayan banyak mengikuti lomba di Apa aja nih lombanya nih? Aku Kan menarik. lomba sebenarnya kalau jenisnya itu cuma 3, cuman lebih sering lomba MSK-nya. Aku ada 3, itu ada MSK, OLSN buat cerpen, sama karya ilmiah. Nah, di sini aku lebih sering MSK, jadi yang paling berkesan di aku tuh MSK-nya. Awalnya aku lomba MSK itu kelas 7 juga sama kayak Mas Alhan, dan awalnya juga aku ditunjuk ikut seleksi, dan akhirnya Itu waktu ditunjuk itu kaget nggak tuh? kaget banget dong, karena aku sendiri orang kayak masa sih aku bisa Iya. ngomong di depan banyak orang, padahal aku sendiri dulu awalnya dari kecil sampai kelas 7 itu aku orangnya pemalu banget, nggak berani ngomong di depan orang, nggak berani ngaku kayak gitu ya. Jelas kaget banget kayak gitu. Terus ya akhirnya mencoba, ya awalnya ya pasti dong, awal lomba itu pasti nggak langsung juara gitu, tapi itu sebagai pengalaman buat aku sih. Oh, kedepannya aku harus kayak gini-gini, harus lebih baik kayak gini. Jadi ya itu sebagai bahan pelajaran dan pengalaman buat aku gitu. Terus gimana nih, kan tadi awalnya kalah, drop, dan
dengan turun sebagainya. Itu gimana bisa jadi naik gitu, jadi sering lomba apa juara dan sebagainya? Itu mungkin dari gurunya atau mungkin dari Mbak Lianya sendiri? Kalau itu sih yang pertama harus ada semangat juga kan, harus semangat walaupun awal ya kita nggak boleh dong langsung kayak kalah terus ngerasa oh aku nggak bisa itu Iya. itu bahkan padahal itu adalah sebuah dorongan gitu loh, awal kesuksesan itu kan dari jatuh dulu gitu Iya, kan. benar, benar. Ya itu aku jadikan sebagai motivasi aku sih buat kedepannya aku harus berjuang lagi, ini pasti nanti makin lama makin bisa kayak gitu. Itu ada jatuh bangunnya ya. Iya. Nah, oke, kita mungkin ke Mas Alhan nih. Iya. Gimana sih kok bisa mengikuti banyak lomba organisasi dan sebagainya? Kan ini menurut dulu SMP kan hal baru nih. Iya. Kok bisa tiba-tiba ikut lomba dan sebagainya? Pada awalnya itu justru aku tuh kayak dipaksa gitu sama siapa ya pas itu, kalau nggak salah sama Bu Firoh, itu pas kelas 7 gitu kan, tiba-tiba disuruh untuk maju lomba MTTK, lomba tartil. Nah terus lama-kelamaan pas kelas 7 akhir atau kelas 8 itu aku juga ditunjuk lagi ikutin lomba matematika kalau nggak salah, juga kaget gitu kan. Oke. Nah terus lama-kelamaan juga aku juga jadi tahu tuh loh, kayak oh ini tuh ada lomba kayak gini, terus dan caranya menang tuh gini-gini, kayak aku nemuin gitu kuncinya gimana caranya untuk menang lomba itu lama-lama. Nah, kuncinya apa nih? Nah misalnya nih kayak aku lomba LT3 misalnya pramuka ya, Ya. aku tuh dulu misalnya salah satu lombanya itu semapur. Oke. Semapur itu kan yang bendera-bendera itu Iya, kan. iya. Nah pas kelas 7 itu aku nggak tahu ini tuh apaan dan juga gimana cara menanginnya, terus ngelihat kan oh peserta-peserta lain tuh kayak gini dan tinggal cepet-cepetan gitu. Nah terus pas aku kelas 9 aku tuh jadi tahu oh ini tuh cuma tinggal ngapalin kayak update kayak gerakan-gerakannya gitu, dan juga gimana caranya biar yang nebak itu tahu. Nah pas kelas 9 nyoba lagi bisa dapat tuh 1 medali. Nah untuk LT3 atau lomba pramuka ini sebenarnya itu kayak kumpulan berbagai macam lomba pramuka yang nantinya juaranya itu ditentuin berdasarkan pemenang-pemenang lomba-lomba kecil tersebut. Nah, dari cerita Mas Alhan ini kan banyak cerita tentang kejuaraan nih. Iya. Nah, di balik kejuaraan mesti ada beberapa kisah pilunya dong. Itu apa sih kisah pilunya? Sebenarnya yang paling sakit tuh kalau misalnya dari lomba ya, itu pernah suatu saat pas kelas 8 akhir aku tuh lombain haki. Jadi pas aku lombain haki tuh pas latihan itu tuh lancar banget tuh, aku bisa jawab cepat, bisa bener juga sampai dilihat sama temen juga kan. Nah terus begitu pas lomba itu aku tuh kayak sebenarnya udah yakin gitu loh bakal bisa. Ternyata pas lombain haki, pas maju itu ada satu pertanyaan yang salah, jadi kayak nyesel banget gitu pas itu, dan habis itu kayak sedih banget lah pas lomba itu. Dan juga ada lagi temanku yang dia itu nggak terlalu bagus jawabnya, tapi nggak terlalu bagus latihannya, tapi begitu pas lomba itu sangat lancar gitu pas jawab, sehingga dia bisa dapat juara 3. Nah, mesti Mas Alhan ini nggak mungkin dong langsung ini harus ini nggak mungkin dong. Ya nggak. Itu gimana sih cara guru mendidik Mas Alhan dan sebagainya? Pada awalnya itu aku kayak dipaksa gitu kan yang pertama, tapi enaknya guru di sini tuh juga bantuin kita dalam prosesnya, untuk dampingin, untuk pas di lomba juga didampingin terus, disemangatin juga. Jadi kayak kita tuh semakin lama semakin termotivasi gitu untuk menangin lomba. Nah, ini di lomba nih. Iya. Coba kalau di kelas gimana nih Mas Alhan? Mungkin dari nilainya atau sebagainya. Alhamdulillah sih kalau dari nilai itu aku aman-aman aja, bisa dapat ranking, lumayan lah pokoknya kalau dari nilai. Terus kalau aktif juga lumayan aktif. Cuman kalau menurutku pas belajar itu sebenarnya kuncinya itu dengerin gurunya sih. Kalau misalnya kamu nggak mau dengerin gurunya saat itu, otomatis kamu harus kayak belajar lagi di rumah. Itu sih. Oke, kalau Mbak Lia gimana nih? Prestasi di kelasnya gimana? Mungkin dari nilainya atau gurunya gitu, cara ngajarnya? Kalau aku sih hampir sama ya kayak Mas Alhan. Alhamdulillah juga walaupun di luar itu banyak kegiatan, ikut lomba, organisasi itu, alhamdulillah di kelas juga tetap terjaga gitu loh, nilainya nggak turun gitu, aku tetap berusaha buat yang terbaik juga gitu untuk nilai. Dan guru-gurunya juga enak sih kalau ngajar, jadi
santai. Kalau serius di pelajaran ya serius gitu, tapi kalau di luar kelas ya santai gitu kalau ketemu. Oke, sebelum kita lanjutkan, Mbak Lea haus nggak? Iya nih, gimana? Kalau Mas Alhan? Aku juga haus. Oke, kita break dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Lea. Tadi kita sampai pada prestasi di kelas. Gimana sih biar prestasi itu naik di kelas? Atau mungkin karena Mbak Lea sendiri harus rajin belajar dan sebagainya. Iya, kalau buat naik sih jelas harus rajin belajar ya. Harus rajin baca buku setiap malam. Paling enggak tuh ya dibaca gitu loh bukunya. Ya latihan-latihan soal gitu sih kalau buat naikin nilai. Ya. Oke, gimana sih cara Mbak Lea untuk mempertahankan akademik sementara Mbak Lea itu ikut lomba sana sini, ikut organisasi atau mungkin ikut bimbingan di luar? Kalau aku sih yang jelas bagi waktu ya antara latihan dengan lomba sama belajar itu kan harus imbang ya, jangan sampai kita itu terlalu memprioritaskan lomba jadi nilainya malah anjlok gitu kan. Kalau aku sendiri sih membagi ya, jadi misalnya aku di rumah, karena kita di sekolah udah belajar nih ya, terus aku di rumah itu membagi waktu, misalnya aku latihan sendiri lomba itu 30 menit atau enggak 1 jam misalnya, terus nanti untuk belajarnya juga harus diimbangi 1 jam atau malah 1,5 jam gitu, jadi jangan sampai ada yang nggak sama gitu loh, karena biar nilainya tetap dapat bisa di lombanya juga nilainya juga nggak anjlok gitu, jadi tetap harus imbang antara belajar sama latihan. Nah, kalau Mas Alhan gimana cara menanggapi akademik yang harus dipertahankan sementara Mas Alhan sendiri ikut lomba, organisasi, mungkin ada acara di luar yang sangat banyak gitu. Kalau aku sendiri pas dulu itu aku milih untuk dengerin pelajaran di kelas. Memang kadang-kadang aku tidur, cuman kayak aku ikut pelajaran di kelas. Terus habis itu jadi aku pas di rumah itu nggak usah terlalu banyak belajar. Jadi kayak belajarnya udah di kelas gitu kan. Okay. Nah, sedangkan untuk lomba itu sebenarnya kan sekolah juga kayak bimbing kita kan. Yeah. Jadi kadang-kadang sekolah itu cuman ngasih beberapa menit, paling setengah jam atau 1 jam untuk kita latihan. Jadi di rumah itu kita cuman perlu waktu berapa menit untuk ngelatih lagi. Jadi nggak terlalu repot-repot banget sih sebenarnya. Nah, pastikan kita seangkatan tuh ada yang baik, ada yang nakal. Nah, gimana nih caranya menanggapi anak-anak yang bandel, yang misalnya sering nakal atau banyak menjahili teman-temannya? Kalau dari aku ya, jadi aku tuh awalnya dulu sempet sih kayak agak sebel gitu kan. Dulu juga sempet marah gitu sama teman-teman karena dinakalin juga kan. Nah tapi lama-kelamaan ya kayak aku coba untuk adaptasi sama memahami gitu loh. Kita sama-sama memahami, terus kita juga temenan bareng kan, karena kita cuma satu kelas juga saling interaksi lah ya. Okay. Jadi sering ngobrol, sering main bareng, jadi lama-lama juga akrab sendiri gitu. Kalau Mbak Lea gimana nih tanggapannya tentang anak nakal tadi? Kalau aku sih hampir sama ya kayak Mas Alhan gitu. Awalnya juga aduh sebel banget deh kalau ada dia, mesti rasanya tuh aku kalau pribadi aku aku juga takut gitu loh kadang sama anak-anak kayak gitu. Jadi ya aku berusaha aja gitu baik gitu sama mereka. Jadi ya jangan sampai mereka yang melakukan itu tapi aku jadi ikut sebel gitu. Ya kalau bisa tuh tetap pertemanannya tetap ada gitu. Jadi ngobrol ya tetap aja jaga baik-baik gitu. Jangan sampai malah menimbulkan konflik gitu. Nah, ini kan sudah mau memasuki tahun ajaran baru nih, dan kita kedatangan adik kelas 7 yang baru. Nah, pesan-pesan untuk adik kelas 7 apa nih? Dari aku. Dari Mbak Lea, ya. Kalau aku sih pesannya buat adik-adik kelas 7 harus semangat ya, apalagi ini baru banget masuk ke dunia sekolah menengah pertama kan. Jadi bakat-bakatnya kalau bisa tuh jangan takut untuk ikut sesuatu lah. Kalau bisa tuh semua diikuti, lomba-lomba, organisasi semua diikutin, itu sebagai pengalaman gitu lah. Terus kalau aku harus tetap semangat, apalagi di sini kan fasilitasnya sudah lebih baik. Jadi guru-gurunya juga selalu mendukung. Jadi tetap cuma perlu semangat aja dari adik-adik kelas. Kalau Mas Alhan? Kalau aku juga hampir sama sih sebenarnya kayak Mbak Lea, cuman kayak yang penting semangat belajar dan
jangan takut untuk nyoba, terutama nyobain hal-hal baru kayak ikutan organisasi, terus habis itu coba-coba aja ikut lomba, kayak siapa tahu sekali-kali lomba terus menang gitu kan, ya kan. Nah tapi juga jangan terlalu ngelos banget sama si pelajaran, jadi tetap fokus sama pelajaran dan juga tetap nyimak di kelas kayak gitu. Ya intinya bisa membagi waktu lah ya. Oke. Terima kasih adik-adik kelas 7 sudah mengikuti acara Inspiring Talk bersama Mas Alhan dan Mbak Lea. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.